Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan guru honorer di Indonesia yang berbahagia, rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2021 akan segera dimulai, di mana nanti rencananya pada bulan Juni ini kita akan mulai mendaftar khususnya untuk tenaga P3K. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 2021 ini rekrutmen guru itu diakomodir melalui jalur P3K. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan informasi bagaimana kriteria kelulusan supaya kita bisa lulus menjadi guru P3K 2021. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kemudian adalah seleksi kompetensi. Ketentuan kelulusan guru P3K 2021 yang pertama adalah peserta yang lolos passing grade sampai video ini diturunkan, yaitu tanggal 1 Juni 2021. Passing grade dari BKN masih belum diflorkan ya. Cuma di sini bisa kita garis bawahi adalah peserta yang lolos passing grade dan nilainya tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Kedua, peserta yang lulus passing grade tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau yang tidak lulus dapat mendaftar ulang dan memilih formasi untuk ujian berikutnya. Nah, jadi teman-teman di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kelulusan kita dalam passing grade pada setiap bidang kompetensi itu adalah sangat penting ya. Kemudian ketentuan yang ketiga, kriteria kelulusan guru P3K adalah bahwa peserta yang lolos passing grade namun tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali dengan ketentuan bersedia ditempatkan di wilayah yang membutuhkan. Yang kedua, dapat menolak dan mengikuti seleksi tahun berikutnya. Nah, ini ya, jadi kemudahan berikutnya diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi adalah jika kita tidak mendapat tempat di sekolah pilihan kita, maka akan di-ranking kembali. Tapi syaratnya di sini adalah bahwa kita harus lulus passing grade. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi teman-teman, kita persiapkan bagaimana strategi kita sehingga kita bisa lulus passing grade dengan menggunakan afirmasi-afirmasi yang diberikan oleh pemerintah. Seperti contoh, jika usia kita lebih dari 40 atau 35, mungkin kita mendapatkan afirmasi sebanyak 15%. Kemudian yang mendapatkan sertifikat pendidik, kita akan mendapat poin 100% pada bidang kompetensi teknis. Kemudian kriteria soal seleksi guru P3K yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini adalah jumlah soal kompetensi teknis yaitu 50 soal dengan durasi waktu 60 menit. Sedangkan untuk guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik maka akan mendapat afirmasi yang luar biasa sekali, di mana pada kompetensi teknis ini para guru yang memiliki sertifikat pendidik akan dinyatakan lulus dan mendapat poin 100% pada bidang kompetensi teknis. Kemudian untuk tes bakat skolastik, di sini jumlah soalnya 30 soal dengan waktu 60 menit. Kemudian tes manajerial 30 soal dengan durasi waktu 25 menit. Dan yang terakhir adalah wawancara tertulis 10 soal dengan durasi waktu 10 menit. Nah, untuk passing grade guru P3K 2021 sampai video ini diturunkan belum ada passing grade yang resmi dari pihak Kemendikbud, sehingga akan diinformasikan kemudian. Nah, untuk para Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka otomatis akan dinyatakan lulus pada kompetensi teknis dengan poin maksimal yaitu 100%. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pada bidang lain yaitu skolastik, manajerial dan wawancara tulis, para guru Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik juga harus lulus passing grade. Nah, bagaimana contoh soal kompetensi teknis? Jadi kompetensi teknis ini adalah menyangkut mengenai aspek pedagogik dan profesional
yang dimana kita sebagai guru tentunya sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman baik secara teori maupun praktek tentang aspek pedagogik dan profesional. Nah, di sini ada contoh soal kompetensi teknis. Contohnya, di sini kita disajikan ya beberapa pernyataan. Yang pertama, menyajikan informasi tentang tugas kelompok yang dilakukan, memberikan penghargaan pada individu maupun kelompok, membimbing kelompok melakukan tugasnya. Sampai dengan poin ke-6 yaitu melakukan evaluasi individu maupun kelompok. Nah, di sini bidang kompetensi teknis itu ditekankan pada aspek pedagogik dan profesional kita sebagai guru. Sedangkan untuk tes bakat skolastik ya, di sini kita diuji dasar raw material dari setiap Bapak Ibu guru, dan cenderung untuk menguji seberapa tinggi kemampuan kita dalam berlogika, menganalisa, dan menentukan kesimpulan. Nah, untuk pendaftaran baik P3K maupun PNS ya, baik P3K guru dan non guru, portalnya sudah di launching sebenarnya oleh pemerintah, yaitu di sscasn.go.id. Hanya saja pada saat kita melihat saat ini ya masih belum disediakan ya menu-menu untuk seleksi ASN 2021 ini. Kita tunggu saja rekan-rekan semua ya. Semoga pemerintah dapat menyiapkan dengan baik dan mendapatkan para tenaga-tenaga ASN yang berkualitas dan kompeten yang dapat memajukan bangsa Indonesia ini. Nah, tahapan seleksi P3K secara garis besar adalah tahap administrasi yang insya Allah akan dimulai pada Juni 2021. Kemudian setelah itu ada seleksi bidang jabatan. Nah, jumlah soal total adalah 150 butir soal dengan waktu 170 menit. Nah, itu tadi rekan-rekan guru honorer informasi terbaru tentang kriteria kelulusan dari guru dari seleksi P3K khususnya untuk tenaga guru. Semoga rekan-rekan bisa menentukan strategi bagaimana agar kita bisa lulus dalam seleksi P3K ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru khususnya di bidang pendidikan Indonesia di channel Guruku Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.